Kupang, Prodi 1 Keperawatan. Di saat ini saya akan membawakan materi tentang hipertensi. Guna saya membawa materi ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah keperawatan medikal bidang 1. Teman-teman, sebelum kita memulai materi kita, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah persisten, di mana tekanan sistolik lebih tinggi dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih tinggi dari 90 mmHg. Tadi itu adalah pengertian dari hipertensi. Teman-teman juga harus mengetahui penyebab-penyebab sehingga bisa terjadinya hipertensi. Yang pertama usia, yang kedua diet, yang ketiga stres, dan yang keempat adalah keturunan. Merokok, yang keenam kegemukan, yang ketujuh kurang aktivitas fisik atau kurang berolahraga, konsumsi minuman keras secara berlebihan, yang ke-10 kelainan pada ginjal. Tadi adalah penyebab sehingga bisa terjadinya hipertensi. Sekarang kita akan membahas tentang gejala-gejala yang ditimbulkan pada penderita hipertensi. Yang pertama, sakit kepala. Yang kedua, sakit kuduk. Teman-teman perlu ketahui sakit kuduk ini sakit pada belakang leher. Jadi itu bisa di daerah bagian kiri, bagian kanan, dan belakang. Yang ketiga, susah tidur, kelelahan. Yang kelima, mual. Dan yang keenam, muntah. Sesak nafas. Yang ke-8 gelisah. Yang ke-9 gangguan pada penglihatan atau pandangan kabur. Ada faktor-faktor juga yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Teman-teman, untuk hipertensi sekarang saya akan membahas tentang faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol. Yang pertama itu umur, yang kedua seks, yang ketiga genetik. Kalau untuk umum teman-teman itu dari usia 50 tahun ke atas. Kalau untuk seks ini mempengaruhi dari sudut pandang kita sebagai tenaga kesehatan ini tentang jenis kelamin. Jadi penyakit hipertensi ini terkena pada jenis kelamin pria dan wanita. Dan kalau genetik itu dari sifat bawaan. Teman-teman, yang berikutnya faktor yang dapat dikontrol. Yang pertama, merokok. Kalau merokok teman-teman, kita harus tahu dulu teman-teman, dalam kandungan rokok yang terdapat pada rokok itu terdapat nikotin. Jadi ketika kita memakai rokok, kandungan nikotin itu akan masuk ke dalam tubuh dan akan bercampur bersama darah dan akan terjadi penumpukan. Sehingga penumpukan itu yang bisa menyebabkan jantung bekerja lebih ekstra dan terjadi hipertensi. Dislipidemia atau hiperkolesterol. Nah, teman-teman harus mengetahui bahwa hipertensi ini juga berhubungan dengan dislipidemia atau hiperkolesterol, di mana hipertensi berhubungan dengan lipid kolesterol total, di mana adanya dislipidemia sehingga meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Nah, morbiditas dan mortalitas pada kardiovaskuler semakin meningkat. Nah, makanya teman-teman, dislipidemia atau hiperkolesterol ini juga bisa menyebabkan hipertensi. Diabetes mellitus. Nah, teman-teman, diabetes mellitus juga bisa menyebabkan hipertensi. Kalau pada tubuh penderita diabetes mellitus, tubuh tidak bisa memproduksi insulin. Insulin ini guna untuk mengubah gula menjadi energi dan disalurkan ke jaringan-jaringan tubuh yang lain. Jadi tubuh penderita dari diabetes mellitus tidak memproduksi insulin, jadi terjadi penumpukan gula pada pembuluh darah. Nah teman-teman, 3 kasus tadi itu semua sama teman-teman, terjadi penumpukan pada pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi atau hipertensi. Teman, yang berikutnya adalah
Atau yang keempat adalah obesitas. Nah, obesitas ini juga bisa mempengaruhi sehingga bisa menyebabkan hipertensi, teman-teman. Nah, jadi kadar lemak dalam tubuh untuk seorang obesitas itu sehingga bisa menyebabkan terjadi penumpukan juga pada pembuluh darah, dan otomatis kinerja jantung juga semakin meningkat. Jadi obesitas ini berpengaruh sangat dalam hipertensi atau tekanan hati. Tapi teman-teman jangan takut, karena obesitas ini juga dikategorikan dalam faktor-faktor yang dapat dikontrol. Jadi jika kita mengurangi mengkonsumsi makanan yang berlemak dan kita rajin berolahraga untuk menurunkan berat badan, maka pasti tidak terjadi obesitas dan pasti juga tidak terkena penyakit hipertensi. Teman-teman, alkohol. Nah, alkohol ini juga bisa menyebabkan hipertensi. Jika kita mengkonsumsi alkohol dalam jangka panjang, maka sangat berdampak bagi kesehatan. Karena alkohol akan menyebabkan sehingga kadar kortisol dalam darah meningkat dan akan menyebabkan peningkatan sehingga terjadi hipertensi. Nah, teman-teman, jadi memang alkohol juga berguna untuk kesehatan. Kita harus mengkonsumsi alkohol, tapi kita mengurangi untuk mengkonsumsi alkohol karena alkohol juga bisa menyebabkan hipertensi. Teman-teman, yang keenam, emosi. Nah, kenapa emosi juga bisa menyebabkan hipertensi? Nah, saat kita emosi, rangsangan saraf simpatik kita sehingga bisa menyebabkan kinerja jantung semakin meningkat. Makanya emosi juga bisa menyebabkan hipertensi. Nah, jadi teman-teman sudah tahu emosi bisa menyebabkan hipertensi, jadi kurang-kuranglah emosi sehingga tidak terkena penyakit hipertensi. Itu juga gaya hidup, teman-teman. Nah, ini sangat intim, teman-teman. Dari semuanya ini, dari satu ini yang gaya hidup ini yang mempengaruhi dari poin-poin yang tadi telah saya sampaikan. Jika gaya hidup kita teratur, benar, sehat, maka kita tidak akan terkena penyakit hipertensi. Kita jangan emosi, kita tidak mengkonsumsi makanan yang berlemak atau yang mengandung lemak tinggi. Tapi kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang dan pola hidup kita teratur, tidur kita sesuai jam, saya yakin kita tidak akan terkena penyakit hipertensi dan dari penyebab-penyebab yang tadi telah saya sampaikan. Jadi kita harus mengatur gaya hidup kita dengan baik. Teman-teman, hipertensi ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama hipertensi primer dan yang kedua hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah tekanan darah tinggi tanpa penyebab medis yang jelas. Sedangkan untuk hipertensi sekunder itu hipertensi yang disebabkan atau terdapat hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Teman-teman, faktor-faktor yang menyebabkan bisa terjadinya hipertensi primer. Yang pertama genetik, dan yang kedua obesitas. Hilangnya elastisitas jaringan arteriosklerosis pada orang tua. Atau yang terakhir adalah kebiasaan hidup. Nah, teman-teman, tadi adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan hipertensi primer. Nah, teman-teman, faktor-faktor juga yang dapat mempengaruhi atau yang dipengaruhi dari hipertensi sekunder. Yang pertama, ginjal. Yang kedua, vaskuler. Yang ketiga, kelainan endokrin. Yang keempat, saraf. Dan yang kelima, obat-obatan. Teman, sekarang teman-teman harus mengetahui juga klasifikasi dari hipertensi. Kategori yang pertama optimal. Kalau untuk optimal,
itu tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 120, sedangkan untuk diastoliknya kurang dari 80. Sedangkan untuk normal kurang dari 185 ya, dan untuk diastoliknya kurang dari 95. Teman-teman, kategori yang berikutnya adalah kategori normal. Untuk tekanan sistolik, kategori normalnya tekanan darahnya 130, kurang dari 130, dan untuk sistolik diastoliknya kurang dari 85. Kategori yang berikutnya adalah head normal. Untuk head normal, untuk sistoliknya itu 130 sampai 139, dan untuk diastoliknya 85 sampai 89. Nah, sekarang hipertensi. Kalau untuk hipertensi dia ada 3 stadium. Stadium pertama, stadium kedua, dan stadium ketiga. Nah, untuk yang stadium pertama itu 140 sampai 159 untuk sistoliknya. Lalu untuk diastoliknya 90 sampai 95. Kalau untuk step 2 sistoliknya 160 sampai 179, dan untuk diastoliknya 100 sampai 109. Hipertensi step 3 sebenarnya itu untuk sistoliknya lebih dari 180, dan untuk diastoliknya lebih dari 100. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Nah, teman-teman, saya sarankan juga kalau teman-teman mendapat tanda dan gejala yang telah saya sampaikan, segera untuk pergi ke puskesmas atau rumah sakit atau klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan pada hipertensi. Terima kasih telah menonton video saya di saat ini. Salam sehat dari saya. Dan jangan lupa teman-teman, like, kalau bisa komen-komen, kalau bisa share juga silahkan share, dan jangan lupa lebih intinya